ada base coat nih, Ya, base-nya ya, base layer gitulah Ya, ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi, dilapisi lagi sama si top coat. Ya, betul. Assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Ini saya lagi ngobrol sama Ko Andrew. Ini saya rekan lama ini sama beliau. Dulu tahun 2015, beliau ini bisnis jasa drone. Jadi di kota saya, di tempat tinggal saya itu tahun segitu, tahun 2015 itu orang yang main drone indoor, nah itu belum ada. Nah ini beliau ini adalah salah satu visioner di kota saya. Weh, Ko Andrew. Namun beliau setelah beberapa tahun main drone itu ya terus move on ke bisnis detailing dan nano coating. Nah ini kami dipertemukan kembali nih. Betul. Apa kabar Ko Andrew? Baik. Oke, ini sebenarnya aku mau ngobrol lebih dalam mengenai nano coating, kemudian detailing, apa sih? Karena sebetulnya aku pun juga orang awam mengenai hal itu. Nano coating, PPF, detailing, dan lain sebagainya lah. Itu masih awam bagiku, dan mungkin teman-teman lain yang di rumah juga ada yang sama seperti aku gitu, Andrew. Oke. Nah, apa aja sih sebenarnya nano coating, detailing dan lain sebagainya itu? Nano coating adalah proteksi terhadap cat ya, salah satu bentuk proteksi terhadap cat yang ada di kendaraan, misalnya itu sepeda atau mobil atau motor. Oke. Nah, detailing sendiri adalah proses yang kita lakukan sebelum kita melakukan proteksi. Jadi kita melakukan penyempurnaan dulu dan pembersihan dulu dari semua permukaan yang nantinya akan kita proteksi. Oke, berarti dia dibersihin dulu terus diproteksi. Ya betul. Oke. Jadi kita kontaminasi free dulu nih, istilahnya seperti itu nih. Jadi dari supaya si coating itu menempelnya sempurna di permukaan yang memang dia dikhususkan untuk memproteksi apa nih. Karena kan coating sendiri kan ada coating velg ada sendiri, coating kaca ada sendiri, coating body ada sendiri, ya tergantung permukaannya. Seperti kayak lem ya, lem kan ada lem kertas, ada lem kayu, ada lem besi kan, seperti itu. Terus sebetulnya kan cat kalau kita ngelihat sepeda baru lah, kan sudah ini ya, sudah kinclong lah istilahnya. Ya betul. Kan barang baru juga, atau kendaraan yang lain lah, mobil atau motor kan kalau baru kan mereka terlihat ya lebih seger lah gitu. Terus kenapa nih harus di coating? Kalau mungkin untuk dari mata orang awam, mobil baru atau sepeda baru terlihat gloss. Tapi untuk di mata kita detailing itu semua bisa disempurnakan lagi, bisa dimaksimalkan lagi. Dengan artian mobil saat baru juga kan tidak langsung serah terima, melewati proses gudang, pengiriman. Nah, di saat proses-proses itu dia ada resiko bodi itu terkena kontaminasi atau terkena goresan-goresan tipis. Oke. Nah, saat kita sebelum kita coating, kita harus detailing dulu nih, dan kita ada koreksi cat supaya cat itu kembali sempurna dan kontaminasi free lagi. Nah, baru kita coating. Nah, kegunaan coating sendiri kan kita memang untuk mempertahankan si cat ini dari kusam ya. Jadi karena terkena matahari, terkena hujan, air hujan, ya kan, terus kena mungkin dalam kita polusi knalpot dan lain-lain, itu kan membuat glossnya turun. Istilahnya kalau warna putih ini ya, jadi menguning gitu ya? Ya betul, ada bikinnya namanya kita yellowish ya. Yellowish, oke. Jadi secara sederhana sebetulnya dia itu memproteksi atau mempertahankan cat yang sudah ada. Ya betul, menjadi lapisan yang akan nantinya dia akan lebih tahan daripada kontaminasi itu, dan bisa kita istilahnya kita bisa sebutnya mungkin kita bisa bongkar pasang nih. Gitu bongkar kan. pasang, apa tuh bongkar pasang tuh? Jadi kalau misalnya kita terkena, makanya kan kita coating itu kan ada maintenance nih. Nah, coating itu ada maintenance. Coating sendiri kita terdiri dari 2 layer.
2 layer itu berarti istilahnya layer atas adalah layer yang kita korbankan nanti, yang kita saat maintenance, yang kita akan ulang dan kita akan lepas saat maintenance itu. Tar. Ngomongin layer nih, berarti cat bawaannya ini sebutnya apa? Clear coat. Clear coat. Ya. Oke, terus ada layer lagi nih. Layer itu nanti kita layer base coatnya, coatingan kita. Base coat. Ya. Oke, terus habis itu baru ada layer atasnya lagi, top coatnya. Oke. Gitu. Berarti ada 3 gini ya. Ini cat bawaannya si sepeda, katakanlah sepeda ini. Terus masuk kita coating. Ya. Ada base coat nih. Ya. Base-nya ya, base layer gitulah ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi, dilapisi lagi sama si top coat. Ya, betul. Terus tadi yang disebut Ko Andrew pengorbanan tadi? Yang top coat ini, jadi saat kita maintenance misalnya setahun nih, kita maintenance berarti top coat itu kita lepas pakai cairan dari coatingan itu sendiri. Ada yang untuk melepas top coat tanpa merusak base coatnya, jadi tidak ada pemolesan ya. Oh, oke. Berarti ketika kita koreksi, kita mengorbankan yang top coat ini tanpa mengorbankan yang cat bawaannya ya? Iya, dan base coatnya pun nggak kena. Oh, jadi dia masih terlindungi ya? Masih aman? Betul. Karena base coatnya sendiri selama tidak ada pemolesan dia permanen bonding di situ. Oke. Wah, ini kalau kayak gini lebih padang aku, Andrew. Lebih ngerti lah, lebih paham lah. Ternyata ada 3 layer ya. Nah, terus ngomongin coating dan lain sebagainya itu kan banyak nih macamnya. Ada sepeda, ada moge, ada mobil, dan lain sebagainya. Nah, terus harusnya pakainya yang apa sih? Jenis-jenisnya itu apa aja sih? Gini, kalau dari saya sendiri sebagai konsultan ya, maksudnya dari istilahnya kan saya ada beberapa pilihan coatingnya dengan 2 brand besar yang saya pegang, yaitu kan Kamikaze dan Fanlab. Itu brand apa tuh? Brand jenis coatingnya. Jenis coatingnya, oke. Kalau yang Fanlab kan dari Amerika, kalau yang Kamikaze dari Jepang. Oke. Nah, dari situ sendiri klasifikasinya terlalu banyak nih. Fanlab sendiri ada 6 kelas, Kamikaze sendiri ada 5 kelas gitu kan. Nah, kita selalu sarankannya sesuai dengan kebutuhan nih. Sesuai dengan kebutuhan, ekspektasi kan istilahnya gini. Contohnya kalau misalnya kebutuhan, apakah kita sepeda ini akan kita proteksi dengan Kamikaze atau Fanlab yang series tertinggi? Ya sebenarnya sih saya sarankan tidak perlu, karena resiko goresannya juga tidak setinggi dengan mobil atau motor gitu kan. Kita istilahnya pakai sepeda ini ya parkir juga pasti terlihat, kita nyuci juga kita sendiri bisa, dengan perawatannya juga akan lebih terkontrol dibandingkan dengan mobil yang kita parkir jauh, panasan ya kan, istilahnya kan gitu. Ditinggal seharian di tempat panas, kehujanan gitu-gitu ya. Resikonya untuk terkena kontaminasi itu jauh lebih tinggi. Makanya kita ada beberapa pilihan dari Fanlab dan Kamikaze itu sendiri. Terus kalau yang sepeda kuning, Ko Andrew, kalau kayak gini cocoknya yang apa ini? Ini kemarin kita pasang dengan Fanlab yang seramik nih. Fanlab seramik? Ya, Fanlab yang seramik. Jadi kenapa saya sarankan yang itu, karena itu adalah menurut saya itu paket yang paling tinggi yang udah saya tawarkan untuk di mobil, di sepeda ya. Itu jadi dengan resiko tadi, dengan pertimbangan resiko kontaminasi dan goresan yang sudah saya pertimbangannya adalah cukup dengan proteksinya si Fanlab seramik itu sendiri. Kalau kita ngomongin harga nih, untuk sepeda dimulai dari berapa? 500 atau 750. 500 dan 750. Ya, jadi 2 pilihan aja dan itu pakai Fanlab. Semua pakai Fanlab. Ya. Dia dapat apa aja? Ini berarti dapat detailing, terus sama semua permukaan kita proteksi sesuai dengan itu tadi klasifikasinya mereka masing-masing. Jadi untuk body kita pakainya Fanlab seramik kan. Untuk frame-nya ya? Frame-nya yang dia ada clear coat-nya ya istilahnya. Terus untuk bagian-bagian part kompartemen yang lainnya seperti besi-besi yang non clear coat, kita ada proteksinya yang kita dari produk shawl itu tadi. Jadi kita pegang kan ada shawl itu adalah untuk proses detailingnya.
Nah, dia ada proteksinya untuk di permukaan tertentu. Gitu. Jadi semua cleaning dulu, terus area body kita coating dengan pakai Vanlap ceramik, lainnya kita ada proteksi di besi ada sendiri, bagian frame-frame pelek itu juga ada sendiri. Ternyata prosesnya lama ya? Lama ya? Dan sangat detail ya? Betul. Kemarin aku nemenin yang detailing ngebersihin itu, itu sampai ke ujung siku yang paling dalam. Iya betul. Pakai tools sendiri ya kan. Jadi sampai itunya yang lama gitu kan. Sedetil itu ya. Betul. Dan itu menghabiskan berapa jam sendiri ya, Pak Indro ya? Kalau untuk sepeda ya, sepeda mungkin kita bisa mungkin untuk detailingnya 4 jam lah. 4 jam. Berarti setelah detailing masuk ke detailing 4 jam, masuk ke proses coating. Ya, panel preparasi dulu nih. Jadi kita coating kan kita ada obat-obat sendiri nih. Nah, detailing kan kita ada obat sendiri lah. Kita untuk memastikan supaya obat-obat itu bersih, tidak di permukaan ini. Jadi kita ada panel prep sebelum kita lakukan coating. Jadi area-area yang kita mau proteksi itu kita kasih pembersih, di mana dia biar tidak ada obat-obat yang tertinggal. Setelah itu proses coating layer pertama. Layer pertama? Ya. Berapa jam itu? Layer pertama kalau untuk sepeda mungkin kita setengah jam 45 menit lah paling Pak, antara itulah. Ini yang kita sebut base coat tadi ya? Ya betul, base coat. Oke, base coat. Berarti nggak sampai 1 jam nih base coat? Base coat nggak, untuk sepeda saya rasa nggak sampai. Nggak sampai. Tapi untuk menuju ke yang top coatnya harus ini dulu, ada proses lagi? Ya, nanti setelah base coat itu untuk yang seramik ini memang dia butuh curing. Jadi makanya kita nanti setelah pengerjaan base coatnya kita akan tembak infrared itu kan. Curing itu namanya? Ya, curing. Yang ditembak infrared itu ya? Lampu panas itu dengan jarak tertentu, detik tertentu ya kan, supaya pengeringan dan bondingnya si coating terhadap clearnya itu sempurna. Oke. Ada jeda waktu nggak antara pas proses curing sama finalnya yang base coat ini? Ada. Baiknya adalah 8 jam setelah curing infrared itu, 8 jam selanjutnya baru kita beri lapisan yang top coatnya. Oh, maka dari itu nggak bisa sehari jadi ya pasti ya? Ya, kalau kita sarannya selalu better next day baru diambil. Next day? Walaupun hari itu juga sudah selesai. Tak kirain aku pas sebelum kesini tuh 2-3 jam selesai itu. Wah, itu ya detailingnya sendiri mungkin nggak nyampe itu, nggak bisa itu. Terus berarti nggak bisa disingkat prosesnya. Katakanlah bisa nggak sih? Oh, ini coating sepeda nih, 3 jam selesai gitu, bisa nggak? Kalau obat yang kita pakai jujur pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa? Nah, karena dia butuh waktu untuk curingnya tadi. Oke. Jadi beda-beda dengan coating. Coating itu punya karakter sendiri-sendiri. Dan yang kita pakai untuk Vanlap dan Kamikaze ini kebetulannya karena dia professional grade, spesifikasi dia dalam mengerjakan itu ada standarnya sendiri dan hampir mirip. Salah satu contohnya mungkin dia butuh temperatur tertentu untuk dikerjakan. Jadi makanya di area kita ada waktu sebelum kita coating kita butuh untuk mendinginkan suhu udara di sini dulu. Karena coatingan itu sendiri punya working temperatur nih. Dia bisa bekerja di antara 15 derajat sampai 25 derajat Celcius. Di luar itu dia nggak optimal. Tidak akan maksimal saat pengeringannya dan bondingnya terhadap clear coat itu sendiri. Jadi memang dia ada standar yang nggak bisa dilanggar ya? Iya betul. Mau dipersingkat ini, ben rame lah. Dipersingkat waktunya nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau yang di professional grade ini pasti nggak bisa karena dia butuh jeda untuk lapisan selanjutnya. Oh, maka dari itu prosesnya sangat detail dan sangat ya benar-benar di fokus gitu loh. Ya, aku kemarin lihat tuh. Percepat. Intinya itu udah yang tercepat yang kita bisa itu istilahnya. Bukan kita ngelama-ngelamain, bukan. Bukan ngelama-lamain ya? Bukan lah. Pengennya juga cepet, biarkan banyak yang masuk. Tetapi ya standarisasinya memang
butuh waktu yang butuh waktu segitu untuk dia selesai. Begitu juga dengan kendaraan lain. Ya, kalau kendaraan lain jujur lebih ekstrim sih. Kalau misalnya kita detailing sepeda ya, detailing sepeda kita bisa 4 jam tadi ya. Karena itu pun 2 orang kita kerjain. Ada yang kompartemen yang paling lama untuk sepeda ini adalah di bagian rantainya. Ya kan. Tapi kalau di mobil jujur ya kita lebih kompleks lagi nih, karena kita ada pengerjaan undercarriage dulu. Kita kolong-kolong itu kita bersihkan. Makanya kita juga perlengkapan kita juga butuh lift. Untuk yang dicuci kita pakai yang one post, tapi kalau untuk detailing untuk undercarriage kita pakai yang 4 post, ada yang di dalam. Jadi lift sendiri ada kegunaan masing-masing nih. Ya kan, dari pengerjaan kita undercarriage dulu. Setelah kita pengerjaan undercarriage baru kita ada pengerjaan detailing engine, interior, terus kaca, terus baru pemolesan. Nah, pemolesan sendiri kita multi step nih, jadi ada berkali-kali proses, di mana proses ini satu koreksi dari goresan, yang kedua kita memaksimalkan dari clarity dari si cat itu sendiri. Ternyata nggak ada yang instan sih. Iya, nggak bisa, kalau instan nggak bisa. Nggak ada yang instan. Ini kan mau tak bawa pulang nih Kak Andrew. Mau tak bawa pulang. Nah pasti kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih, karena kan sudah dilapisin coating nih. Nah gitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak sih dari Kak Andrew sendiri? Kalau hal-hal yang diperhatikan paling ini 1 minggu setelah coating ini, hindari sabun dulu. Hindari sabun. Jadi kalau perlu dicuci, cukup pakai air biasa aja. Terus lapnya nanti pakai microfiber. Jadi istilahnya gini, kita sudah memberi lapisan di sini. Nah lapisan itu kita perawatannya kan seperti apa? Kita paling enggak minimin goresan. Contohnya minimin goresan, contohnya seperti apa? Ya kalau misalnya ada saat dipakai mungkin ada pasir-pasir yang nempel di sini, kita bukan langsung lap pakai lap basah, bukan. Kita mending paling gampang adalah kita kocorin air tuh. Kita kocorin air gini. Terus pakai sabun yang dipakai, kita nggak perlu penambahan seperti wax, cleaner lainnya itu nggak usah. Sabun yang kita sebutnya pH balance saja sih. Yang pure sabun, tapi bukan seperti Sunlight gitu, jangan ya. Terlalu keras ya kalau Sunlight ya? Dia ada exitnya untuk cleaning minyak kan soalnya kan, istilahnya kan gitu. Jadi dia ada tambahan itu. Jadi mending sabun yang memang ada tulisannya pH balance. pH balance. Ya, jadi maksudnya yang non exit istilahnya gitu. Dan saat sudah selesai dicuci, tidak perlu ditambahin wax itu. Nah, yang buat kinclong-kinclong tuh nggak perlu, karena coatingan sendiri sudah sifatnya kita sebutnya wax abadi nih. Gitu kan. Jadi lapisan dia yang penting adalah clearin aja dari itunya. Dia akan menjaga ngelok warnanya akan seperti ini terus. Itu yang jaminannya. Nggak usah pakai wax sampai seminggu toh, atau sampai jangka panjang? Sampai jangka panjang. Sampai jangka panjang. Nggak usah pakai wax. Nggak usah. Malah gitu ya? Iya. Iya. Karena dia sudah terlapisi sama si coating itu tadi ya, sudah 2 lapis itu ya. Betul. Oke, thank you banget Kak Andrew. Siap. Thank you banget sudah diedukasi ini. Ya. Ternyata coating, kemudian nano coating, detailing itu nggak bisa instan. Ya, ada proses-proses yang tidak bisa dipercepat. Yang tidak bisa dipercepat. Ya, makasih banget Kak Andrew. Siap. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa nanti buat yang tertarik mau mampir ke Fortuna Indonesia, dia ada di Jalan Dr. Rajiman ya. Nomor berapa Kak Andrew? 491. Kalau nggak tahu nanti bisa cari di Google Maps. Atau di Instagramnya ada di Fortuna Indonesia. Ya. Thank you banget Kak Andrew. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke, terima kasih Mas Janu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.